Ayah menghancurkan impianku untuk melindungi anak emas, dan menolak untuk membayar biaya kuliahku. Kemudian, aku mendapat balas dendam manis. Aku, pria berusia 32 tahun, memiliki adik laki-laki, dan kami dibesarkan oleh ayah kami, sejak kami masih di sekolah menengah. Ayahku selalu lebih menyukai adikku daripada aku dan seiring waktu, aku terbiasa dengan hal itu. Aku bukan tipe anak laki-laki yang diinginkan ayahku karena berbeda dengannya. Aku tidak tertarik pada olahraga atau melakukan hal-hal macho yang biasa dilakukan anak laki-laki. Aku selalu lebih suka hal-hal yang lebih feminin, itulah sebabnya aku sangat dekat dengan ibuku saat aku kecil. Aku menyukai segala hal yang berkaitan dengan dapur, membaca buku, dan bahkan bernyanyi. Ayahku mencoba membuatku bermain sepak bola dengannya, tapi aku tidak pandai, sehingga kami perlahan jadi menjauh. Adikku, di sisi lain, adalah tipe anak laki-laki yang ayahku inginkan. Dia adalah anak laki-laki kasar dan tangguh, tidak takut kotor saat bermain atau bahkan terluka. Dia adalah anak yang sempurna bagi ayahku dan sangat jelas bahwa ayahku lebih mencintai adikku daripada aku. Dia selalu memiliki kata-kata yang bagus untuk adikku tapi tidak pernah untukku. Ibuku tidak pernah memihak, bagaimanapun. Dia adil pada kami berdua, itulah sebabnya aku lebih mencintainya juga. Aku berusaha untuk berteman dengan ayahku dan menghabiskan waktu dengannya. Namun setelah kami jauh, dia tidak terlalu antusias untuk memperbaiki hubungan kami. Sayangnya, perekat yang menyatukan keluarga kami yang berantakan, ibuku, meninggal dunia ketika aku masih di kelas 8. Dia telah menderita kanker dan saat kami menyadari itu, sudah terlambat untuk menyelamatkannya dan dia pergi sebelum kami menyadarinya. Kematian ibuku hampir menghancurkanku dan aku agak merosot. Selama waktu itu, satu-satunya pelipur hatiku adalah dapur dan aku membuat sesuatu yang baru setiap hari seolah hidupku bergantung padanya. Ibuku adalah koki yang hebat dan dia sering mengatakan bahwa jika dia tidak dipaksa untuk mengambil alih bisnis ayahnya, dia mungkin akan menjadi seorang koki. Jadi memasak adalah satu-satunya hal yang memberi saya kenyamanan karena ayah dan adikku tidak membantu dalam mengatasi perasaanku. Mereka menekan setiap reaksi emosional yang mereka miliki terhadap kematian ibuku dan jika ada sesuatu, mereka semakin menjauh dariku ketika dalam keluarga normal. Hal seperti ini seharusnya membuat kita lebih dekat. Fokus saya pada memasak semakin membuat ayahku marah dan dia terus-menerus mengganggu saya agar keluar dari dapur dan melakukan sesuatu yang lebih berani. Suatu hari, ketika dia sudah cukup, bahkan mengatakan bahwa jika dia melihat saya di dapur lagi maka dia akan membuat saya melakukan semua pekerjaan rumah tangga juga. Dia mengatakan agar saya menjadi seperti adikku dan menjadi pria, yang berakhir dalam pertengkaran besar di mana saya mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintaiku dan dia setuju. Akhirnya, semuanya terungkap dan saya kira itu hampir hari terakhir saya berbicara kepada ayahku dengan begitu terbuka karena setelah itu, saya berhenti berusaha untuk memenangkannya sama sekali dan dia tidak terlihat peduli tentang itu juga. Selama beberapa tahun berikutnya, saya menghabiskan semua waktu yang saya punya di kamarku, mendengarkan musik dan mempelajari resep baru. Saya bertekad untuk membuat hal koki ini berhasil. Bukan hanya untuk diri saya sendiri tetapi juga untuk ibu saya. Sementara itu, ayahku dan saya hanya berbicara jika itu benar-benar diperlukan. Adikku juga tidak terlalu peduli padaku dan mengabaikanku seperti ayah kami lakukan. Jadi setelah ibuku meninggal, saya sebenarnya tidak memiliki siapapun yang bisa saya andalkan. Akhirnya, ketika saatnya bagi saya untuk mendaftar ke perguruan tinggi, saya memutuskan untuk mendaftar ke beberapa sekolah kuliner teratas serta perguruan tinggi normal agar setidaknya saya memiliki kesempatan. Saya tidak tahu apakah ayahku akan setuju, tetapi saya harus mencoba. Setidaknya, saya sudah magang di sebuah restoran secara rahasia musim panas itu dan memiliki sedikit pengalaman dan telah berhasil membuat mereka menulis surat rekomendasi untuk saya karena itu sangat membantu. Jadi akhirnya saya diterima di beberapa sekolah yang saya daftarkan, termasuk salah satunya yang terbaik yang kebetulan berada di Perancis. Saya sangat senang bahwa akhirnya hal ini terjadi bagi saya tetapi saya juga sangat gugup karena ini berarti harus meminta izin ayahku. Saya sudah memutuskan untuk memohon kepadanya untuk membiarkan saya pergi jika dia terlihat ragu karena saya benar-benar harus membuat ini terjadi untuk diri saya sendiri. Saya tidak siap menyerah pada impian saya dalam keadaan apapun jadi saya akhirnya memberitahu ayah saya tentang hal itu dan meskipun saya siap jika dia menolak permintaan saya dengan mengatakan bahwa ini bukan profesi maskulin, saya sama sekali tidak siap untuk dia menolak untuk membayar biaya kuliah saya sama sekali. Saya masih ingat benar ketika dia memberitahu saya bahwa dia tidak akan membayar pendidikan saya sama sekali bukan karena ayahku miskin sama sekali. Sebenarnya, dia cukup sejahtera dan bisa dengan mudah mengirim saya ke Perancis. Tetapi uang bukanlah alasan dia tidak siap untuk membayar biaya kuliah saya sama sekali. Alasannya adalah bahwa jika saya pergi ke Perancis dan bergabung dengan sekolah yang sangat terkenal, itu akan membuat adik laki-laki saya merasa tidak aman. Seperti itulah, dia berjuang dengan nilai-nilainya dan tidak bisa membawa diri untuk fokus.
Jadi ayahku ingin saya baik pergi ke perguruan tinggi komunitas atau mencari cara untuk membayar biaya kuliah saya sendiri. Saya terkejut bahwa dia akan melakukan sesuatu yang begitu kejam kepada anaknya sendiri dan tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Saya mencoba memberitahunya bahwa saya membutuhkan ini, tapi dia sangat keras kepala dan benar-benar tidak mau membayar biaya kuliah saya. Dia bahkan mengatakan bahwa kesejahteraan adikku adalah prioritas utamanya dan dia tidak ingin saya bersaing dengan anaknya. Saya hampir tidak percaya bahwa ini terjadi karena saya bahkan tidak bisa membayangkan ayah lain di dunia yang menghancurkan impian anaknya seperti ini hanya untuk favoritnya. Setelah banyak permohonan dan tangisan, ketika dia masih menolak untuk bergerak, saya akhirnya terlibat dalam pertengkaran besar dengannya di mana saya mengatakan banyak hal padanya dan kemudian meninggalkan rumahnya untuk selamanya. Saya mulai tinggal dengan bibi maternal saya, kakak perempuan ibuku, sebagai gantinya. Alasan satu-satunya saya belum pindah lebih awal adalah karena saya merasa nyaman di rumah di mana saya dibesarkan bersama ibu saya dan juga karena saya tidak ingin pindah sekolah. Yang harus saya lakukan jika saya tinggal dengan bibi saya karena dia tinggal cukup jauh dari sekolah menengah tempat saya bersekolah. Saya memberitahunya tentang ayah saya dan bagaimana dia menolak mentah-mentah untuk membayar biaya kuliah saya, dan bahwa saya membutuhkan bantuan dari beliau. Rasanya sangat buruk meminta uang padanya karena dia tidak sebanyak ayah saya, tetapi dia meyakinkan saya bahwa dia akan menanggung semua biaya saya. Entah bagaimana, dia berhasil mendapatkan semua temannya untuk memberikan bantuan dan mengirim saya ke sekolah kuliner impian saya dan saya akan selalu bersyukur atas itu. Ketika saya sampai di sana, saya juga bekerja paruh waktu dan mencoba membuat yang terbaik dari waktu saya di sana, untuk membuat semua uang yang dikeluarkan untuk saya menjadi berharga. Saya bekerja sangat keras dan naik tingkat. Ketika saya lulus, saya merupakan salah satu koki terampil di sana dan bahkan mendapat pekerjaan hanya beberapa bulan setelah saya lulus. Saya mulai bekerja di restoran Perancis yang sangat mewah dan saya mengirim setengah dari gaji saya kembali kepada bibi saya untuk membayar utang saya, perlahan namun pasti. Saya sangat beruntung bahwa saya tidak perlu mengandalkan pinjaman mahasiswa, atau mungkin saya tidak akan pernah bisa melunasinya. Bagaimanapun, saya bekerja di Perancis selama beberapa tahun sebelum akhirnya kembali ke rumah setelah saya mengumpulkan cukup uang untuk membuka restoran saya sendiri. Sudah beberapa tahun dan dalam waktu itu, saya bekerja di restoran lain di sini sebagai koki kepala sambil juga bekerja menuju tujuan saya untuk membuka restoran saya sendiri suatu hari nanti. Semuanya sudah diatur beberapa minggu yang lalu dan saya akhirnya bisa membuka restoran yang selama ini saya kerjakan dengan tekun. Dua teman saya dari waktu di Perancis juga bergabung dalam ide bisnis saya dan menjadi pemilik bersama dengan saya, karena itu saya bersyukur saat mereka membiarkan saya memilih apa nama restoran kami. Mereka kebetulan berasal dari negara bagian yang sama sehingga kami semua setuju untuk membuka restoran kami di kota pilihan saya juga. Saya memilih untuk memberi nama restoran itu sesuai dengan nama ibu saya yang merupakan kebetulan yang sangat beruntung untuk kami karena ibu saya sebenarnya memiliki nama yang sangat indah dan tidak umum di kota tempat kami tinggal, tidak kurang. Semuanya akhirnya berjalan dengan baik. Beberapa hari yang lalu, kami bahkan mengadakan pesta kecil untuk beberapa tamu terpilih sebelum kami resmi buka. Tentu saja, saya mengundang bibi saya dan beberapa teman-teman dari sekolah saya, tetapi itu saja. Saya tidak mengundang ayah dan adik saya karena alasan yang jelas. Bahkan jika saya ingin, saya tidak bisa karena saya tidak pernah berbicara dengan mereka sejak saya meninggalkan rumah. Dan mereka juga tidak pernah berusaha untuk menghubungi saya. Saya kira kita semua lebih baik begitu. Tapi seharusnya saya tahu bahwa mereka pasti akan muncul untuk mengambil keuntungan dari kesuksesan saya suatu hari nanti, dan itulah yang terjadi tepat pada pesta yang kami adakan. Mereka muncul 1 jam sebelum pesta dimulai tetapi tidak dihentikan oleh keamanan karena kami memiliki nama belakang yang sama dan mereka mengklaim bahwa mereka hadir untuk mengejutkan saya. Setidaknya bagian itu benar, saya pasti terkejut ketika melihat mereka. Ayah dan adik saya menyambut saya seolah-olah tidak ada yang buruk pernah terjadi di masa lalu dan sangat hangat pada saya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saya terkejut melihat mereka sehingga saya hanya membeku ketika mereka pertama kali masuk ke restoran. Teman-teman saya menyadari bahwa ada yang tidak beres dan setelah menyapa keluarga saya dengan sopan, mereka meninggalkan kami sendiri dan saya bersyukur bahwa mereka bisa merasakan ketidaknyamanan saya. Saya masih belum pulih dari kejutan melihat mereka lagi ketika mereka melemparkan bom lain pada saya dan menunjukkan hadiah yang mereka bawa untuk saya. Itu adalah potret ibu saya dan ayahku bahkan mengatakan bahwa dia sudah mengomisikan itu untuk saya agar saya bisa menggantungnya di restoran saya. Begitu dia mendengar bahwa restoran baru dengan nama ini akan dibuka di kota kami, dia tahu pasti bahwa itu tidak lain adalah anaknya dan bahkan mengatakan bahwa dia selalu tahu bahwa saya memiliki potensi. Adikku juga ikut-ikutan dan memuji saya serta mengatakan bahwa dia sangat bangga pada saya. Saya tidak bisa percaya telinga saya dan langsung tahu bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang semua ini.
Saya tidak mengatakan banyak dan terus menunggu mereka untuk sampai pada titik karena saya tahu pasti bahwa mereka ada di sana karena ada alasan tertentu. Saya membiarkan mereka berbicara dan akhirnya, mereka sampai pada alasan mereka berada di sana. Ternyata, adikku sekarang bekerja sebagai bartender dan bahkan itu mungkin hanya karena ayahku berhasil meyakinkan temannya untuk memberinya pekerjaan di klubnya. Nilai adikku terus turun sepanjang SMA dan kuliah dan itulah sebabnya dia tidak mendapatkan posisi yang menghasilkan uang tinggi seperti yang selalu diharapkan ayahku darinya. Di atas itu, dia juga berada di belakang selama pertandingan sepak bola SMA-nya yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan beasiswa olahraga juga. Dan ironisnya, dia yang akhirnya harus berkuliah di perguruan tinggi komunitas karena dia ditolak di mana-mana. Yang mereka inginkan dari saya adalah membuat adikku menjadi mitra dalam bisnis sehingga dia akan memiliki posisi yang lebih terhormat meskipun dia sama sekali tidak melakukan apa-apa untuk pantas mendapatkannya. Saya merasa ingin tertawa di depan mereka tetapi entah bagaimana berhasil menahan diri dan malah mengatakan bahwa saya akan memikirkannya. Saya tidak akan memikirkannya. Bagaimanapun, saya hanya tidak ingin menolak mereka. Saya ingin mereka tetap tinggal untuk pesta karena saya memiliki rencana yang jauh lebih baik dalam pikiran untuk merendahkan keluarga saya yang muncul ketika mereka mendengar kesuksesan saya. Mereka tampaknya cukup puas tetapi, wah, mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi nanti. Setelah beberapa saat, tamu kami mulai datang dan dalam 1 jam atau lebih, semua yang kami undang sudah ada di sana. Saya menghabiskan malam itu bersosialisasi sementara ayah dan adik saya juga melakukan hal yang sama dan saya bahkan mendengar mereka membanggakan saya kepada beberapa orang sementara saya terkesan dengan keberanian mereka. Menuju akhir pesta, saatnya bagi tuan rumah, yaitu saya dan rekan-rekan saya, untuk memberikan ucapan selamat. Teman-teman saya pergi duluan karena saya ingin menyimpan yang terbaik untuk terakhir. Dan, akhirnya, giliran saya untuk berbicara dan hari itu, saya akhirnya akan mengungkapkan isi hati saya. Saya memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu saya dan mengangkat minuman pertama saya untuk ibu saya karena dialah alasan saya bisa mencapai begitu banyak. Saya sangat yakin bahwa keyakinannya padaku sebagai seorang anaklah yang membuat saya percaya bahwa saya bisa melakukan semua ini dan itu tetap bersamaku, bahkan setelah dia pergi. Setelah saya memberikan penghormatan saya memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Saya membahas bagaimana saya dibesarkan dengan seorang ayah yang tidak pernah mencintaiku atau percaya padaku, dan selalu mengecam saya karena memiliki minat feminin seperti memasak dan adik laki-laki yang merupakan bayangan dari ayahku. Saya menceritakan semua tentang bagaimana ayahku menolak untuk membayar biaya kuliahku karena takut saya akan menjadi lebih sukses daripada adik laki-laki saya yang merupakan anak kesayangannya. Itulah sebabnya saya akhirnya meninggalkan rumah. Tetapi meskipun segala rintangan, saya bisa bangkit dan menjadi siapa saya sekarang jadi dengan cara tertentu. Mereka juga layak mendapat sedikit pujian atas semua kesulitan yang harus saya hadapi, jika tidak saya tidak akan pernah tahu seberapa tangguh saya. Banyak orang memberikan pandangan paling jahat kepada ayah dan adik saya saat saya mengatakan semua ini, dan bahkan mereka pun memiliki rasa malu setidaknya meskipun saya tahu bahwa mereka sebenarnya tidak merasa demikian. Apapun, saya kemudian berjalan mendekati ayah dan adik saya dan benar-benar memeluk mereka, mendengarkan penjelasan. Karena mereka telah datang untuk merayakan kesuksesan saya hari ini, saya telah memaafkan mereka atas segala sesuatu yang terjadi di masa lalu dan bahkan siap memberikan pekerjaan bartender kepada adik saya di restoran saya. Bagi orang lain, ini jelas tampak seperti rekonsiliasi emosional yang sebenarnya dan mereka bahkan mengklap tangan untuk saya pada akhir pidato saya dan ada beberapa teriakan sorak. Yang hanya keluarga saya dan saya tahu bahwa ini bukan lebih dari upaya untuk merendahkan mereka, yang berhasil saya lakukan dengan cukup sukses. Tapi mereka harus tersenyum dan bertindak seolah-olah mereka sangat bersyukur atas apa yang telah saya lakukan karena mereka tidak bisa marah dan meninggalkan dengan marah, yang sebenarnya mereka ingin lakukan. Setelah sejenak, ketika kerumunan sudah berkurang dan akhirnya saatnya bagi kami untuk pulang, ayah dan adik saya menghadapi saya tepat di luar restoran saya. Mereka marah dan saya bersumpah ada air mata marah di mata adik saya. Mereka menuntut penjelasan atas apa yang saya lakukan dan jika saya memang tidak bermaksud membuat adik saya menjadi mitra, maka saya seharusnya hanya menolak mereka ketika mereka pertama kali tiba. Saya hanya tertawa dan memberitahu mereka bahwa ini adalah cara saya untuk membayar kembali semua yang mereka lakukan bagi saya selama bertahun-tahun dan ini persis apa yang mereka pantas dapatkan. Kemudian, saya pergi dan tidak peduli untuk melihat ke belakang bahkan ketika saya mendengar adik saya menangis tentang betapa kejamnya yang pernah dilakukan pada dirinya. Ayah saya juga sangat marah dan bahkan berteriak setelah saya untuk memberitahu saya bahwa saya akan menyesal ini. Tapi saya tidak peduli karena saya sudah di dalam mobil dan sedang pergi. Itu terjadi beberapa hari yang lalu dan saya belum mendengar kabar dari mereka sejak itu. Bibi saya berpikir bahwa saya mungkin terlalu jauh dengan tindakan ini dan seharusnya hanya mengusir mereka sejak awal tetapi saya tidak setuju dengannya. Ini pantas. Saya tidak menyesal telah merendahkan ayah dan adik saya. Update 1.
Hei, saya memutuskan untuk tidak menghubungi keluarga saya untuk meminta maaf meskipun bibi saya mengatakan bahwa saya terlalu keras. Saya tidak menyesal atas apa yang saya lakukan, jadi saya tidak akan berpura-pura begitu dan berusaha keras untuk mengatakannya. Mereka bisa saja meminta maaf kepada saya ketika mereka mengunjungi saya, tapi mereka tidak melakukannya. Saya juga menjelaskan ini kepada bibi saya, dan meskipun dia masih percaya bahwa saya tidak seharusnya melakukan apa yang saya lakukan, dia tidak banyak berkomentar. Saya kira ini hanya salah satu area di mana kita setuju untuk tidak setuju, dan saya baik-baik saja dengan itu. Dalam berita lain, adik saya telah memastikan bahwa dia pergi ke belakang saya untuk berbicara buruk tentang saya kepada semua teman kami dari sekolah. Sayangnya kami pergi ke sekolah yang sama, sehingga ini berarti bahwa orang asing dari sekolah sekarang mengirim pesan untuk mengkonfirmasi rumor bahwa saya telah merendahkan dan kemudian mengusir ayah dan adik saya dari restoran saya setelah memberi mereka makanan yang sudah 3 hari. Ya, dia melebih-lebihkan cerita itu untuk membuat dirinya terlihat sebagai korban yang cukup tidak mengejutkan. Biasanya, saya tidak peduli tentang gosip kecil, tapi saya tidak ingin calon pelanggan menganggap gosip ini serius, jadi saya telah mengirim pesan kepada adik saya bahwa jika dia tidak berhenti menyebarkan kebohongan tentang saya dan restoran saya akan memastikan bahwa ia kehilangan pekerjaan yang dia miliki sekarang juga. Saya berharap itu berhasil karena saya benar-benar tidak ingin berurusan dengan permasalahan mereka yang tidak perlu saat ini. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan dan ini bukan saat yang tepat. Update 2, lol, adik saya membalas pesan mengatakan bahwa dia akan berhenti hanya jika saya membuatnya menjadi mitra. Saya bahkan tidak mengerti tingkat kebodohan dan delusi ini. Selain itu, jika dia ingin menjadi mitra, maka bukankah itu ide yang sangat bodoh baginya untuk berbicara buruk tentang restoran yang sama? Saya cukup yakin ini adalah taktik ayah saya untuk memastikan anak kesayangannya mendapat pekerjaan berprofil tinggi tanpa melakukan pekerjaan yang sebenarnya, tetapi sayangnya itu tidak akan berhasil dengan saya. Saya memberitahunya bahwa jika dia tidak berhenti maka dia akan mendengar dari pengacara saya, dan bahwa dia sama sekali tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi dengan saya saat ini. Satu-satunya alasan saya belum melakukan apapun adalah karena saya tidak ingin terjebak dalam drama yang tidak perlu, tapi saya pasti akan menyulitkannya jika dia mencoba sesuatu yang aneh setelah ini, dan dia harus menganggap ini sebagai peringatan terakhir saya. Saya harap dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Update 3. Jadi, teman-teman, sudah sekitar sebulan sejak update terakhir, dan karena saya sangat sibuk, saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang terjadi setelah itu. Adik saya berhenti berbicara buruk tentang saya di belakang punggung saya, tetapi mereka masih cukup putus asa untuk bergabung dengan kesuksesan saya. Jadi ayahku memutuskan untuk mengunjungi saya bersama adik saya beberapa minggu yang lalu, hanya untuk mengintimidasi saya. Mereka muncul di rumah saya, mengancam akan menggugat saya karena menggunakan nama ibu saya untuk restoran saya, dan bahkan mengatakan bahwa mereka sudah berbicara dengan seorang pengacara. Jadi jika saya tidak ingin masalah apapun, saya perlu membuat adik saya menjadi mitra sesegera mungkin. Tentu saja, saya langsung mengetahui bahwa itu hanya gertakan karena tidak ada pengacara yang akan menerima kasus yang bodoh seperti itu. Saya kira mereka lupa pada fakta yang sangat penting, bahwa dia juga adalah ibu saya dan bukan hanya istri mereka. Dan sejauh yang saya tahu, tidak ada hukum yang bisa menghentikan saya untuk menggunakan nama ibu saya. Pada saat itu, saya sudah cukup lelah dengan omong kosong mereka, jadi saya memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak meninggalkan saya saja maka mereka akan memaksa saya, dan saya tidak akan mempunyai pilihan selain untuk memanggil polisi. Adik saya kehilangan kesabarannya pada titik itu dan mencoba meraih keras saya, tapi untungnya, ayah saya menahannya. Saya kira itu karena terus-menerus merendahkan mereka akhirnya membuatnya pecah. Yah, itu bukan salah saya dan mereka beruntung saya tidak langsung memanggil polisi saat itu. Saya memberitahu ayah saya bahwa dia perlu pergi, tetapi dia malah mengatakan kepada adik saya untuk pergi dan tenanglah di dalam mobil, dan bahwa dia ingin berbicara dengan saya secara pribadi. Setelah adik saya pergi, dia mencoba memanipulasi saya dengan mengatakan bahwa jika ibu saya tahu apa yang saya lakukan pada mereka, maka dia akan sangat kecewa dengan saya dan saya seharusnya mengubur belenggu pada saat ini. Saya berkata kepadanya untuk meninggalkan saya karena saya juga sudah pada batas saya. Dia tidak bisa menggunakan ibu saya untuk mendapatkan yang dia inginkan. Itu sangat rendah. Dan sejujurnya, kami sudah melewati titik rekonsiliasi. Tidak satupun dari mereka yang pernah meminta maaf kepada saya bahkan sekalipun, sehingga saya benar-benar tidak mengerti mengapa mereka mengharapkan saya untuk memaafkan mereka tanpa sekalipun meminta maaf. Mengenai apa yang ibu saya rasakan, saya yakin bahwa dia merasa kecewa pada saat ayah saya menolak untuk membayar biaya kuliah saya, dan untuk masalah tersebut, setiap saat ia membuat saya merasa buruk tentang diri saya. Jadi dia adalah orang terakhir yang akan memberi saya khotbah tentang apa yang ibu saya suka dan tidak suka. Saya tahu dia bangga padaku, dimanapun dia berada, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Setidaknya restoran saya berjalan dengan lancar dan semoga kami akan bisa melakukan ekspansi secepatnya.